Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai malam yang ke-13 ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan telah menyelesaikan ibadah puasa pada hari yang ke-12. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita kerjakan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarganya, para sahabat serta seluruh pengikut yang setia sampai hari kiamat. Ibu-ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, tausiah kita malam ini oleh Kementerian Agama Kota Sorong, Seksi Bimas Islam, memberi tema kriteria iman. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anfal ayat ke-3 sampai dengan ke-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Dari ayat-ayat ini kita lihat beberapa ciri orang beriman. Yang pertama, iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Allazina yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, suka berinfak dari harta atau rezeki Allah yang diberikan kepadanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah tegaskan mereka itulah orang yang benar-benar beriman.
lahum darajat, mereka akan mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah, wa maghfiratun, memperoleh ampunan, dan warizqun karim, akan diberikan rezeki yang baik. Ibu-ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ini tentunya akan kita kembali lihat diri kita sendiri, apakah pada saat disebut nama Allah bergetar hati kita atau tidak. Atau lebih tepatnya, ketika dikumandangkan azan sebagai panggilan sholat, apakah kita segera bergegas untuk mendatangi tempat dikumandangkan azan itu atau tidak? Kalau kita masih berleha-leha, menunda-nunda waktu, katanya belum qomat, maka ini akan dipertanyakan iman kita. Mestinya aktivitas apapun yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini haruslah hanya sebagai selingan untuk menunggu datangnya waktu sholat. Artinya kita mempersiapkan diri untuk menunggu waktu sholat itu. Bukan dibalik ya, dan tidak boleh dibalik. Jangan sholat yang menunggu kita, tetapi mestinya kita yang harus menunggu. Surat An-Nisa ayat 103 akhir, bahwa orang beriman itu tahu waktu sholat. Terjemahan bebasnya seperti itu. Sudah tahu waktunya, sehingga dia mempersiapkan diri, mempersiapkan waktu khusus untuk menunggu datangnya waktu itu. Jangan sampai kita lebih sibuk dengan pekerjaan duniawi kita, lalu mengakhir-akhirkan waktu sholat kita. Karena amal yang baik itu yang disayang Allah adalah as-salatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya, lebih baik lagi di awal waktu. Bergetar hati karena mendengar nama Allah itu hanya akan terjadi apabila kita itu merasa dekat dengan nama yang disebut itu. Kalau diberikan contoh, kita senantiasa sebagai seorang bapak senantiasa merasa dekat dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Karena kedekatan itu, ketika orang menyebut nama istri kita atau nama anak kita, pasti akan tergetar hati untuk kenapa istri saya disebut atau anak saya disebut. Itu karena rasa kedekatan kita dengan nama-nama itu. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita senantiasa dekat dengan nama itu, maka ketika nama itu disebut, pasti kita akan merasa tergetar untuk mendekati tempat nama itu disebutkan. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Ayat-ayat Allah itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersurat itulah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim.
30 juz, 114 surat, dan 6.000 lebih ayat. Sementara yang tersirat itu adalah alam raya ini, termasuk diri kita, adalah ayat-ayat Allah yang harus kita baca. Alam raya ini termasuk diri kita ini adalah perpustakaan yang harus kita baca. Sehingga dengan membaca diri, membaca alam ini, maka insya Allah dengan upaya pentadaburan itu, insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih mengenal diri kita, maka insya Allah kita akan mengenal siapa yang menciptakan kita. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita dihadirkan di muka bumi ini? Dan nanti akan kemana? Kita diciptakan sebagai khalifah fil ard. Kita dihadirkan depan muka bumi dalam rangka ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan nanti kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama hidup di muka bumi ini. Yang ketiga, hanya bertawakal kepada Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka kita hanya akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal setiap hari 17 kali kita memperbaharui pernyataan kesaksian kita bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita sembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan pertolongan pertama yang harus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita minta dari Allah adalah meminta untuk diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita mengakui bahwa hanya kepada Allah kita sembah dan hanya kepadanya kita minta pertolongan, maka pertolongan pertama yang harus kita minta kepada Allah adalah hidayah. Sehingga hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini selalu dalam rangka petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikut, orang beriman itu yang senantiasa mendirikan salat. Salat itu adalah ibadah yang utama dan sangat menentukan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan fungsi salat di dalam agama Islam itu ibarat kepala bagi seorang manusia. Innama masalus salatu fid din kamasali ra'si fil jasad. Bahwa kedudukan salat di dalam agama Islam itu ibarat kepala bagi seorang manusia. Artinya orang kalau tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya telinga, insya Allah masih bisa hidup. Tapi kalau tidak punya kepala, pasti kita berkeyakinan tidak ada hidup baginya. Itulah sholat. Dan karena itu nanti di hari kiamat yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Kalau sholat kita diterima, maka ibadah-ibadah kita yang lain pun insya Allah akan diterima. Tapi kalau sampai ditolak, fasadat, maka tertolaklah seluruh amal kita. Karena itu sholat jangan sampai kita tinggal. Sibuk apapun sekalipun, kita sempatkan waktu untuk sholat. Jangan sampai nanti disolati. Yang terakhir, senantiasa berinfak, bahwa
ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kepemilikan harta itu semuanya menggunakan kata jamak. Misal ayat tentang zakat, khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Allah tidak bilang khuz min amwalihi atau khuz min amwaliha, ambillah dari harta dia. Yang ada adalah khuz min amwalihim. Itu mengandung makna bahwa harta itu sesungguhnya adalah milik bersama, bukan milik pribadi. Hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran itu Al-Haqqah, ayat yang ke-18, itu pernyataan Qarun. Ketika dia dibenamkan ke dalam perut bumi serta seluruh harta kekayaannya akibat keengganannya mengeluarkan zakat, baru terlontar pernyataan itu, ma'aghna anni maliyah, pada hari ini hartaku tidak lagi bermanfaat. Cuma satu itu yang merupakan kata tunggal, selebihnya adalah kata-kata jamak yang mengandung makna bahwa harta itu sesungguhnya adalah milik bersama. Karena itu menjadi kewajiban bagi kita untuk memberikan bagian yang menjadi hak orang lain, sehingga yang tersisa pada diri kita adalah yang suci, yang bersih, tidak tercampur dengan hak-hak orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan keimanan kita adalah yang benar, sehingga akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang baik, yang mulia sampai akhir hidup kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.